sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir, juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dengan kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat Kepala Pekon Persiapan Persamula Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi Pekon, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada rohaniwan untuk dapat kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara kepada para saksi untuk dapat mengambil tempat. Penanda tanganan berita acara. Kepada para saksi untuk dapat kembali ke tempat. Penyematan tanda jabatan dan penyerahan SK pelantikan. Satu, dua, tiga. Kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
atas rahmat dan taufiknya. Maka pada hari ini Senin tanggal 6 bulan September tahun 2021, saya Bupati Pringsewu dengan resmi melantik saudara sebagai penjabat Kepala Pekon Krisnomulyo Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, akan senantiasa memberikan barokah kepada kita semua. Bupati Pringsewu Sujati. Baik, terima kasih kepada Bupati Pringsewu untuk dapat kembali ke tempat. Kepada penjabat Kepala Pekon yang telah dilantik, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Bupati Pringsewu kepada yang terhormat Bapak Haji Sujadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatullah salamullah ala poha rasulillah. Wassalatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa badah. Yang saya hormati Wakil Bupati Pringsewu Bapak Dr. Fauzi. Yang saya hormati jajaran Forkopimda, Bu Dandim, Bu Pabung, Pak Kapolres diwakili, Pak Tajal Pringsewu diwakili, Asisten 1. Yang saya hormati saudara para kepala UPD Pringsewu, khususnya Sohibul Hajat, Kepala PMP. Yang saya hormati Pak Camat Ambarawa beserta Uspika, Pak Kepala KUA yang tadi menjadi rohaniawan mengkuliah Al-Quran, Kepala Pekon Krisnomulyo. Selamat sampean di anak siji. Kayaknya pengen di anak siji meneh kayak ini. Kalau Mekar nanti Krisnomulyo Timur. Para sepuh lan bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu, warga masyarakat Pekon Krisnomulyo dan Krisnomulyo Barat sebagai Pekon Pemekaran atau Pekon Persiapan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah setelah berproses dan menunggu beberapa tahun, dan tentu nawaitu ini sudah bertahun-tahun dulu. Pada waktu beberapa tahun yang lalu juga disampaikan kepada saya, bahkan jauh sebelum itu juga sudah disampaikan wacana dan niatan untuk menjadi pekon sendiri dari pekon induknya. Proses demi proses, melalui musyawarah pasti. Jangan-jangan yang musyawarah, jangan-jangan sudah ada yang sudah ke kota bumi, jangan-jangan. Atau balik papan. Maksudnya kota bumi ke mati, atau balik papan itu sedo maksudnya. Semua perjuangan-perjuangan, baik moral, material, spiritual,
untuk pemekaran Pekon Krisna Mulya Barat ini tidak sia-sia. Karena sampai pada waktunya yang seharusnya kita jadwalkan tanggal 2. Tetapi alhamdulillah tanggal 2 malah ketekan pulung. Inggih menika rawuhipun Bapak Presiden Republik Indonesia wonten ing Pringsewu. Karena itu kemudian kita letakkan harinya pada hari ini. Mohon maaf barangkali waktu itu jarine wis ana ndok sing dibelah. Wis ana pitik sing wis disembelih ingkung jarine. Tapi tadi sudah saya cicipi baksonya, terima kasih. Bapak yang saya hormati, seluruh upaya-upaya itu kemudian hari ini alhamdulillah sudah sama-sama kita laksanakan proses sebagai tanda dimulainya babak baru untuk kawasan 2 Pekon. Saya ulangi, kawasan 2 dusun dari 7 dusun yang ada di Pekon Krisna Mulya ini. Saya tanya dengan Pak induknya, apa kon induknya, ikhlas apa ora? Ikhlas sangat Pak. Punya bengkok, napa mboten gadah bengkok? Oh, rupa-rupanya di antara juga termasuk nggak punya bengkok niki. Nah ini keistimewaan Pekon Krisna Mulya Barat ini duwe lurah loro. Oke. Duwe lurah loro. Sing siji lurah induknya karena beliau bertempat tinggal di Pekon sini. Kemudian lurah yang dilantik. Tetapi secara administratif tetap adalah Pak Ahmad Sobirin. Yang saya berpesan kepada Pak Ahmad Sobirin selaku penjabat kepala Pekon, sebagaimana tadi dibacakan ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah tidak henti-hentinya selalu berkoordinasi dengan induknya. Baik itu kepala Pekon, termasuk juga tokoh-tokoh, sehingga apa yang direncanakan sampai dengan definitifnya Pekon ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti tadi disampaikan, kaitan dengan aset desa, aset Pekon, termasuk adalah perbatasan, baik yang berkaitan dengan Pekon itu sendiri maupun dengan kabupaten lain. Itu kabupaten hanya satu kabupaten, itu kabupaten induk kita, Kabupaten Tanggamus. Segala persiapan administrasi disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jabatan 1 tahun ini untuk kemudian dimaksimalkan sekali, karena setahun itu lama tapi nek dilakoni dilombang ngeti. Teko-teko wis setengah tahun, teko-teko wis tahun, seperti itu. Karena itu semua yang berkaitan dengan inspirasi untuk betul-betul dikumplitkan, termasuk kaitan dengan aset-aset Pekon yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada di Krisna Mulya Barat. Yang penting pokoknya karo Pak Pekone rukun-rukun. Upama ana kurang-kurangnya yo takon gitu, takon. Karena Pak Pekon ini kemudian dari 2 miliar lebih ini dibagi kelong duitnya. Duitnya sesuai dengan aturannya. Sehingga koordinasi tadi saya bulan baleni harus terus dilaksanakan. Berikutnya koordinasi dengan Pak Camat. Karena bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pak Camat. Karena itu yang berkaitan dengan masalah tata kelola pemerintahan untuk juga terus berkoordinasi tidak hanya dengan Pak Camat tetapi juga dengan Uspika yang lainnya. Karena itu bagian daripada mewujudkan ketentraman dan juga keberhasilan daripada pembangunan Pekon itu sendiri. Kemudian koordinasi dengan barangkali di sini ada pejabat ataupun instansi lain. Seperti contohnya ada SMP berapa sini? SMP 2 ya? SMP 2. Ini juga koordinasi baik dengan AUPT-nya, kemudian dengan kepala sekolahnya dan sebagainya. Karena menyangkut masyarakat kita,
yang juga melaksanakan kegiatan yang dikelola oleh pejabat lain ataupun instansi lain. Selanjutnya Pak Kepala Pekon Penjabat untuk mohon maaf, ini aksesorisnya belum habis. Untuk tertib administrasi selalu saya tekankan dengan istilah 100-0-100, yaitu 100% harus benar di dalam perencanaannya, kemudian 0% kesalahan di dalam pelaksanaannya, dan 100% benar di dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kalau sudah 100%, 0%, 100% dilaksanakan, maka dalam setahun ini administrasi baik dan semuanya, sehingga pada saatnya nanti menjadi pekon definitif, tidak ada halangan suatu apapun, baik yang berkaitan bagi pelaksanaan pembangunannya maupun pertanggungjawaban secara individual maupun secara kepemerintahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Pekon Krisnomulyo secara keseluruhan, khususnya juga masyarakat Krisnomulyo Barat yang sudah bersabar untuk menjadi pekon definitif. Tentu dinamika pasti terjadi, tetapi apapun yang terjadi adalah semuanya memang dinawaitukan untuk menjadi pekon definitif yang diharapkan akan lebih maju dan lebih sejahtera ketika nanti menjadi pekon definitif. Akan mengelola anggaran yang lebih besar lagi, sehingga memungkinkan, kalau istilahnya Pak Wakil, kalau cuma 2 miliar dibagi wong saambiah-ambiah pitung dusun, maka nggak asin, kata Pak Wakil. Artinya nggak kroso. Tetapi nanti sudah jadi pekon sendiri, pasti akan mempunyai APBD pekon sendiri, kemudian akan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga akan bisa sejajar dengan pekon yang lain melalui proses pembangunannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kepada Pak Kepala Pekon Induk, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepercayaannya dan keikhlasannya bisa melahirkan pekon baru ini. Tentu sudah ditinggal blek, pokoknya di cara wong tuan dikeloni sing temenan, sehingga betul-betul pekon ini akan bisa menjadi sehat. Ibaratnya induknya sehat, anaknya juga sehat, nanti bisa lari bersama. Tapi tetap untuk koordinasi, kalau ada hal-hal jangan meninggalkan koordinasi dengan Pak Camat dan lain sebagainya. Bapak yang saya hormati, yang terakhir, ini pemekaran Pekon Krisnomulyo Barat ini bersamaan juga dengan pemekaran Pekon Sukamanah yang mekar dari Pekon Bandung Baru. Jadi lahirnya ceprot loro. Jadi Pringsewu punya anak kembar. Yang satu di wilayah selatan, ini Ambarawa, Pak Tekno, selamat ya, nggak anak meneh. Jadi desone tadi Songo 9. Kemudian tadi di Pekon Sukamanah. Di masa pandemi, masa corona, yang sebetulnya pada waktu ini, kalau nggak pandemi, saya ingin undang pada waktu ini, saya ingin undang seluruh wong Krisnomulyo tumplek-blek rene kabeh. Kalau nggak pandemi, seluruh kepala pekon sekecamatan Ambarawa saya undang semuanya seharusnya. Kemudian Janeng-Janeng, Jaran Kepang, apa mana kayak? Hah? Aneh dia apa nih? Wayangan, iya sembian. Siapa njaluk wayangan biyen kae? Ini saya ke wayangannya, silakan wayangan tapi virtual. Saya Kepang juga virtual. Janengan juga virtual. Boleh-boleh. Sing penting ojo kerumunan. Nah, ini saya pesan kepada Pak Penjabat dan Pak Kepala Pekon, masalah corona, masalah pandemi, masalah COVID ini kita masih level 4, zona orange. Besok mudah-mudahan turun, besok mudah-mudahan ada informasi. Karena itu
masalah protokol kesehatan harus ditegakkan betul-betul. Hajatan boleh, cuman kapasitasnya hanya 25%. Nggak usah banyak-banyak. Kalau perlu, nggak usah ada prasmanan, nganggo takir wae. Coba kene apa takir? Hah? Kok nasi kotak? Dari teko, langsung gini, nggak ada cemplung-keplung, metu KI, kotak 14. Sementara ini. Kemudian pengajian boleh. Saya juga pengajian tiap habis subuh. Bahkan yang mendengarkan tidak hanya wong pondok tok, sampai Kalimantan, sampai Malaysia mendengarkan tiap subuh. Artinya kegiatan agama tidak dilarang, tidak boleh dilarang. Hanya saja kerumunannya yang harus dijaga, jangan sampai itu menimbulkan sarana untuk menjadi bertularnya atau terpaparnya virus corona itu sendiri dan lain sebagainya. Sehingga ketentuan-ketentuan pada masa corona ini kita laksanakan, mudah-mudahan ini segera selesai. Habis itu nanti silahkan arak reokan, arak jaran kepangan, arak wayangan, mudah-mudahan corona rampung, semua sehat semuanya, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kepada Pekon Kresna Mulya. Maka dengan izin Bapak-bapak semuanya, para tokoh-tokoh, para pendiri, baik yang sekarang berada dengan kita maupun yang sudah wafat, pendiri Kresna Mulya ini, termasuk kutu-kutu walang atau kabeh, karena ini ada jin dan macam-macam, Pak Asisten. Jadi yang mekar tidak hanya yang nurip, termasuk kabeh podo mekar kabeh. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 September 2021, Pekon Kresna Mulya Barat saya resmikan menjadi Pekon Pemekaran dari induknya Pekon Kresna Mulya, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Selamat melaksanakan pembangunan. Barakallahu fina wa fikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peresmian Pekon, persiapan Pekon Kresna Mulya Barat, Kecamatan Ambarawa, yang ditandai dengan membuka tirai papan nama Pekon persiapan Kresna Mulya Barat. Kami persilakan Bupati Pringsewu